Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurhanisa. Saya biasa dipanggil Nisa. Saya dari Kabupaten Tangerang. Saya mahasiswa semester 8 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah riset operasi, yaitu program linear metode simplex. Tujuan utama dari program linear metode simplex secara umum, metode simplex adalah alat yang sangat efektif dalam pemrograman linear untuk mengoptimalkan solusi di bawah kendala yang ditetapkan, memastikan hasil yang diperoleh adalah yang terbaik secara sistematis dalam konteks masalah yang sedang dipecahkan. Tujuan utama dari program linear dengan metode simplex adalah untuk menemukan solusi optimal dari suatu masalah optimisasi linear. Masalah ini biasanya melibatkan pemaksimalan atau peminimalan fungsi objektif linear dengan beberapa batasan linear. Selanjutnya ada komponen program linear. Program linear terdiri dari beberapa komponen utama yang semuanya diperlukan untuk menyusun dan menyelesaikan masalah optimasi. Berikut adalah komponen-komponen utama dari program linear. Yang pertama ada variabel keputusan atau decision variables, yaitu variabel yang akan dioptimalkan biasanya disebut sebagai X dalam formulasi matematika. Lalu yang kedua ada fungsi objektif atau objective function, yaitu fungsi yang ingin dioptimalkan atau maksimalisasi atau minimalisasi, di mana vektor koefisien dan X adalah vektor variabel keputusan. Lalu yang ketiga ada kendala, serangkaian ketentuan yang membatasi nilai variabel keputusan. Lalu ada wilayah feasible atau feasible region. Dalam metode simplex, wilayah feasible atau daerah layak adalah himpunan semua solusi yang memenuhi semua kendala dari masalah pemrograman linear. Dan yang terakhir ada solusi optimal atau optimal solution. Dalam metode simplex, solusi optimal adalah solusi yang memberikan nilai terbaik untuk fungsi objektif sesuai dengan tujuan masalah pemrograman linear, baik itu memaksimalkan atau meminimalkan. Jadi dengan mengelola komponen-komponen ini secara sistematis, metode simplex dapat digunakan untuk menemukan solusi optimal dari masalah pemrograman linear. Selanjutnya ada pengenalan metode simplex. Sini ada tujuan. Metode simplex bertujuan untuk menemukan solusi optimal dari suatu masalah program linear, di mana kita ingin memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif dengan mempertimbangkan sejumlah kendala linear. Lalu ada konsep dasar dari metode simplex. Yaitu program linear dalam bentuk standar, yaitu untuk menggunakan metode simplex, masalah program linear biasanya harus dinyatakan
dalam bentuk standar, yaitu bentuk di mana semua kendala berupa persamaan dengan variabel tambahan yang disebut variabel stuck, atau untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan, dan fungsi objektif berbentuk linear. Lalu ada langkah-langkah metode simplex. Yang pertama ada formulasi masalah. Identifikasi fungsi objektif yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan. Lalu tentukan kendala-kendala dalam bentuk persamaan atau ketidaksetaraan linear. Dan pastikan semua kendala dalam bentuk persamaan dengan menambahkan variabel stuck, surplus, dan variabel buatan jika diperlukan. Dalam metode simplex, pemilihan solusi awal adalah langkah-langkah penting untuk memulai proses iteratif. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pemilihan solusi awal. Yang pertama, formulasi model, yaitu tentukan model program linear dalam bentuk standar. Pastikan semua variabel adalah variabel keputusan dan constraint telah dipindahkan ke bentuk yang tepat, yakni persamaan dengan sisi kanan non-negatif. Yang kedua, tambah variabel slack, atau jika model Anda memiliki ketidaksetaraan, tambahkan variabel slack atau variabel surplus serta variabel buatan jika diperlukan. Variabel slack dan surplus membantu mengubah ketidaksetaraan menjadi persamaan. Yang ketiga, bentuk tabel awal. Buat tabel awal dari model yang telah dimodifikasi. Tabel ini akan mencangkup koefisien variabel keputusan, variabel slack, dan variabel buatan, serta nilai sisi kanan dari persamaan. Yang keempat, tentukan basis awal. Pilih solusi awal dengan variabel yang ada dalam basis. Biasanya variabel slack atau variabel buatan akan masuk dalam basis untuk membentuk solusi awal yang valid. Lalu penanganan variabel buatan. Jika ada variabel buatan, misalnya dengan metode 2 fase, menggunakan fase pertama untuk mendapatkan solusi awal yang feasible dengan menghapus variabel buatan. Yang keenam, validasi solusi awal. Pastikan solusi awal yang dipilih memenuhi semua constraint dan merupakan solusi yang valid untuk masalah. Lalu ada iterasi simplex. Setelah solusi awal ditetapkan, lanjutkan dengan iterasi metode simplex untuk meningkatkan solusi menuju optimalitas. Langkah-langkah ini memastikan Anda memulai metode simplex dari titik yang feasible dan siap untuk iterasi lebih lanjut. Di sini ada kekurangan dan kelebihan dari program linear metode simplex. Di sini ada dari kekurangannya. Kekurangan dari program linear metode simplex dalam beberapa kasus tertentu seperti masalah regenerasi atau siklus, algoritma ini mungkin tidak seefisien biasanya meskipun metode untuk menangani masalah ini telah dikembangkan. Lalu ada kelebihannya dari program linear metode simplex. Metode ini sangat efisien untuk masalah program linear yang besar dan kompleks. Dapat memberikan solusi optimal jika ada, atau menunjukkan bahwa masalah tersebut tidak memiliki solusi yang feasible atau bahwa fungsi objektif tidak terbatas. Di sini ada studi kasus dari program linear metode simplex. Studi kasus dari pabrik kopi. Latar belakang dari studi kasus ini, sebuah pabrik kopi memproduksi dua jenis kopi, yaitu kopi A dan kopi B.
pabrik ingin menentukan jumlah optimal dari masing-masing kopi yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan. Informasi masalah keuntungan kopi A $3 per unit, kopi B $2 per unit. Sumber daya jam kerja tersedia 40 jam. Jam kerja mesin tersedia 40 jam, jam kerja tersedia 30 jam. Waktu penggunaan sumber daya per unit, kopi A 2 jam mesin dan 1 jam kerja. Kopi B 1 jam mesin dan 2 jam kerja. Kendalanya, total waktu mesin yang digunakan tidak boleh melebihi 40 jam. Total waktu kerja yang digunakan tidak boleh melebihi 30 jam. Model matematika, variabel keputusan. X1 jumlah unit kopi A yang diproduksi, X2 jumlah unit kopi B yang diproduksi. Fungsi objektif Z memaksimalkan 3X1 ditambah 2X2. Kendala, waktu mesin 2X1 ditambah X2 kurang dari 40. Waktu kerja X1 ditambah 2X2 kurang lebih dari 30. Variabel non negatif X1 kurang lebih 0, X2 lebih dari 0. Iterasi 1, pilih kolom masuk. Kolom dengan nilai negatif terbesar dalam baris Z adalah X1. Nilai min 3. Pilih baris keluar. Perhitungan rasio RHS atau kolom masuk. Baris S1 40 per 2 sama dengan 40 bagi 2 sama dengan 20. Baris S2 30 dibagi 1 sama dengan 30. Baris S1 dipilih karena rasio terkecil. Pivoting ubah basis dari S1 menjadi X1. Iterasi 2, pilih kolom masuk, kolom X2, nilai minus 0,5. Pilih baris keluar, perhitungan rasio RHS atau kolom masuk. Baris X1 sama dengan 20 dibagi 0,5 sama dengan 40. Baris S2 10 dibagi 1,5 sama dengan 6,67. Baris S2 dipilih karena rasio terkecil. Pivoting ubah basis dari S2 menjadi X2. Solusi optimal X1 sama dengan 16 unit, X2 sama dengan 6,67 unit. Keuntungan maksimal $66,67. Kesimpulan dalam studi kasus ini, pabrik kopi harus memproduksi 16 unit kopi A dan 6,67 unit kopi B untuk memaksimalkan keuntungan menjadi $66,67 sambil mematuhi batasan waktu mesin dan waktu kerja yang tersedia. Metode simplex memungkinkan kita untuk menemukan solusi optimal ini dengan efisien. Kesimpulan dari program linear metode simplex. Metode simplex adalah alat yang kuat untuk dan efisien dalam pemrograman linear yang memungkinkan pengambilan keputusan optimal dengan memperhitungkan sebagai kendala kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks dengan berbagai kendala dan variabel, membuatnya menjadi metode yang sangat berguna dalam aplikasi praktis di berbagai bidang industri.
Dengan memahami dan mengaplikasikan metode simplex, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam operasi mereka. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Saya berharap informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam konteks pekerjaan atau studi Anda. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya akan dengan senang hati menjawab. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.